Oke, jumpa lagi di workshop kami Dynamics Autosound di Sunter. Nah, pada hari ini nih, kita mau upgrade mobil Pajero. Pajero-nya ini benar-benar Pajero dari Jepang ya, CBU, bukan Pajero Sport. Nah, sistemnya ini kita bikin full maksimal, karena sebelumnya sistem audio mobil ini menggunakan Rockford Post Gap. Seperti yang kalian tahu, speaker standarnya itu two-way depan, ada center speaker, lalu di pintu tengah ada speakernya two-way juga. Dan di pintu bagian belakang, yaitu di pintu bagasi, ada full range 2 buah. Nah, semua speaker itu... Oh ya, ada satu lagi subwoofernya. Subwoofernya itu ukuran 10 inch, ada di sebelah sudut kiri. Nah, semua sistemnya itu kita ganti total dengan menggunakan sistem three-way di bagian pintu depan. Di tengah kita tetap pertahankan two-way. Di pintu belakang, full range-nya kita ganti. Centernya kita ganti. Dan juga subwoofernya dari 10 in 1 kita tambahkan 12 in 2 buah. Jadi kita akan bikin all position enak semua. Duduk di mana aja suaranya enak dan benar-benar bisa fokus center. Nah, barangnya apa-apa aja. Kita lihat ini. Kalau kalian lihat barangnya ini seharga satu mobil. Kalian tebak harga mobilnya mobil apa? Nah, kita spill dulu untuk barang-barangnya. Dimulai dari head unit. Kita menggunakan Kenwood DMX 9021. Yang dimana head unit ini sudah menggunakan file high-res, bisa Android Auto, Apple CarPlay secara wireless. Lalu setelah itu ada penambahan power amplifier 3 buah. Kita lihat dulu nih yang pertama, Power Crescendo Revolution 74. Ini adalah 4 channel power amplifier yang kita gunakan 2 buah. Satu lagi untuk power monobloknya menggunakan Ground Zero GZCA 750.2 2CH. Ini wattnya lumayan besar ya monobloknya. Tentunya ditambahkan lagi dengan menggunakan DSP, built-in player, yaitu Goldhorn P3 keluaran terbaru, yang dimana prosesor ini untuk high-end ya spesifikasinya. Lalu juga untuk penambahan super cap, yaitu sebagai pengganti kapasitor bank. Di sini menggunakan Goldhorn M02. Nah, sekarang kita akan bahas speakernya. Speakernya untuk yang speaker depan ini menggunakan vokal Kevlar dengan sistem three-way. Kita akan sistemnya full active three-way. Untuk speaker tengah menggunakan vokal Flux dengan sistem two-way. Nanti juga kita akan bikin aktif juga. Untuk center dan speaker pintu bagasi kita menggunakan Ground Zero Uranium full range. Nah, untuk wiringnya juga kita harus seimbangkan dengan barangnya, jangan barangnya mahal, kabelnya murah ya. Nah, untuk kabelnya ini RCA-nya menggunakan Harmonic Concerto, dan untuk kabel speakernya menggunakan Harmonic Interlude. Kabel supply-nya kita masih pertahankan dengan menggunakan Harmony Acapella. Setelah itu pemasangan peredam dimulai dari pintu. Pemasangannya 3 layer, ditambah lagi absorber. Jadi untuk pintu depan dan pintu tengah akan ada penambahan peredam 4 layer. Di lantai juga kita sudah tambahkan dengan menggunakan peredam aluminium multirubber. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak prosesnya. Oke, untuk pertama-tama kita lihat dulu ini proses instalasi kabelnya ya, dari kabel RCA dan juga kabel head unit. Kita sistemnya plug and play socket to socket dengan menggunakan Kenwood DMX 9021S ini. Layarnya adalah 7 inch, sudah bisa high res, Android Auto dan Apple CarPlay. Setelah itu kita lihat untuk proses pemasangan peredam, yang dimana door trimnya ini belum ada peredam. Kita akan tambahkan peredam supaya panelnya ini tidak bergetar, termasuk pada bagian pintu tengah. Jadi keempat pintu door trimnya kita akan tambahkan peredam berjenis aluminium multirubber pada lapisan pertama, lalu pada lapisan kedua kita menggunakan absorber. Dan peredam yang kita gunakan adalah silent coat, tipenya adalah Vibro dengan ketebalan 2 mili. Peredam ini merupakan standar military grade dari negara Latvia dengan kualitas premium. Di sini terlihat lapisan aluminiumnya ini tebal dengan lem yang sangat tipis namun kuat.
Bahannya sendiri juga fleksibel, dapat mengikuti bentuk daripada door trimnya. Beda seperti bahan aspal yang terkesan kaku dan juga bau, dan beberapa ada yang mengandung toksit, jadi kurang nyaman aja untuk memakai peredam aspal. Dan pada lapisan keduanya kita menggunakan peredam silent coat absorber dengan tebalnya 15 mili. Bentuknya ini seperti busa telur. Efek busa telurnya ini dapat menyerap frekuensi tinggi sehingga suara bass mobil ini lebih bersih, dan juga kalau dari luar itu efeknya pada saat ada kendaraan yang lewat akan terasa lebih kedap. Dan untuk lemnya ini kita lihat yang mengandung serat fiber, jadi memiliki daya rekat yang sangat kuat sehingga tidak mudah lepas dalam kondisi apapun. Sama halnya dengan pintu tengah bagian door trimnya, kita juga tambahkan dengan menggunakan peredam silent coat Vibro 2 mili pada lapisan pertamanya di keseluruhan panel door trim ini, dan juga nanti kita akan tambahkan lagi peredam absorbernya. Lalu pada bagian panel belakang ini adalah panel yang untuk mid range ya, di bagian pintu bagasi juga kita tambahkan dengan menggunakan peredam silent coat Vibro. Tentunya untuk mengurangi getaran ditambahkan lagi juga menggunakan peredam silent coat absorber yang tebalnya adalah 15 mili. Jadi memang untuk kalian yang mobilnya bagian door trimnya ini kadang-kadang suka mengganggu ya, suka bergetar, ada baiknya dipasang 2 layer peredam seperti ini. Dan pada bagian bodi pintu depan di sini menggunakan peredam STP Black Silver dengan ketebalan 1,8 mili. Dan untuk spekernya di sini menggunakan ukuran 6,5 inch. Bahan spekernya ini terbuat dari Kevlar dan kita menggunakan vokal seri K2 Power, tipenya ES165KX3 buatan Perancis. Dan untuk rumah mid range-nya di sini kita custom dengan menggunakan bahan aluminium yang tebal. Lalu kita angle di pilar A, tentunya pilar A-nya kita custom dulu. Kita ukur ketinggian posisi pengemudi dan kita tarik benang, dan hasilnya seperti ini. Jadi kita angle mid range dan tweeternya ini nggak sembarangan ya guys. Kita custom dan kita lihat dulu kabin mobilnya seperti apa, dashboardnya, supaya tidak blind spot. Pada bagian rumah mid range-nya ini, dalamnya ini kita treatment lagi dengan menggunakan peredam isolator supaya rumah mid range aluminium ini tidak bergetar dan juga seakan-akan tidak seperti di dalam gua ya. Dan ini adalah mid range vokal ES165KX3. Bahannya juga terbuat dari Kevlar. Ukuran mid range-nya ini adalah 3,5 inch. Tweeternya ukurannya 1 inch dengan bahan Kevlar juga, yang dimana memiliki karakter suara yang natural dan bening. Dan pada bagian speaker pintu tengah ini juga kita ganti ya. Tentunya juga ada pemasangan peredam STP Black Silver, ketebalannya 1,8 mili, 2 layer bagian dalam dan juga bagian luar. Lalu untuk speakernya ini kita ganti dengan menggunakan Vocal Flux. Ini juga masih asli made in France. Sistemnya adalah two-way pasif. Vocal Flux ini bahannya juga unik, terbuat dari tumbuhan yang ada di Eropa, sehingga memiliki karakter suara yang natural dan bening juga. Nah, untuk posisi tweeternya ini kita letakkan pada posisi OEM, yang dimana ukurannya adalah 1 inch. Dan ini adalah speaker pintu belakang atau pintu bagasi. Di sini kita menggunakan mid range atau full range Ground Zero GZRM80 SQ dengan ukuran 3,15 inch. Bahannya terbuat dari black anodized aluminium con dan juga rubber suron. Lalu untuk center speakernya kita juga menggunakan speaker yang sama, yaitu GZRM80 SQ. Nah, jadi penempatan speaker di pintu bagasi ini tentunya untuk ambience pada saat kita duduk di bangku tengah ya. Jadi kesan ruangnya lebih luas. Jadi terkesan mobil ini suaranya nggak dari depan aja, melainkan secara keseluruhan rata. Dan sistem mobil ini juga ada speaker centernya. Fungsinya adalah pada saat kita di posisi pengemudi ataupun di penumpang sebelah kiri depan, suaranya sama-sama di center. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk proses pembuatan box subwoofer yang dimana menggunakan MDF berwarna hijau. Untuk tebalnya yang kita gunakan adalah 18 mili. Boxnya ini sistemnya sealed menggunakan 2 buah 12 inch subwoofer. Dan boxnya ini kita bikin tanam pada ke bawah ya, jadi terkesan flat pada bagian bagasinya ini. Dan juga ini untuk posisi bangku baris ketiganya kita copot juga semua untuk naruh barang ya, seperti power amplifier 2 buah, DSP, dan juga ada super cap dan juga power monoblock.
Oke, jadi posisinya seperti ini, kita bikin flat deck sehingga kita masih bisa bawa barang belanjaan ya apabila kita mau belanja ke supermarket atau kita mau traveling, kita bisa letakkan di atasnya ya karena sudah di custom grill. Kalau mau taruh barang di sini juga boleh, tapi kita letakkan dulu dengan karpet sehingga barangnya tidak rusak. Nah, sekarang kita bahas speknya satu persatu. Power monoblocknya menggunakan Ground Zero GZCA 750.2 D1 dengan daya 750 watt. Untuk DSP-M Bluetooth menggunakan Goldhorn P3 DSPA Plus. DAC-nya sudah high end, 24 bit per 192 kHz. Dan ada penambahan Graphene Super Capacitor yaitu Goldhorn, tipenya Power M02 dengan daya 450 farad. Lalu untuk power amplifier speakernya di sini menggunakan Crescendo Revolution 7A4, 2 buah ya untuk mengdrive speaker depan dengan sistem active 3-way dan juga speaker pintu tengah dengan sistem pasif. Dan power ini memiliki daya 4 x 150 watt, high bias kelas AB design. Lalu untuk subwoofernya di sini menggunakan Ground Zero seri uranium yaitu GZUW 12SQX double coil 2x2 ohm dengan daya 600 watt. Wonderful world. World. 心中满是伤痕，你说你犯了不该犯的错，心中满是悔恨。你说你尝尽了生活的苦，找不到可以相信的人。你说你感到万分沮丧，甚至开始怀疑人生。早知道伤心总是难免的，你又何苦一往情深？因为爱情总是难舍难分，何必在意那一点点？你说你爱了不该爱的人，你的心中满是伤痕。你说你犯了不该犯的错，心中满是悔恨。你说你尝尽了生活的苦，找不到可以相信的人。你说你感到万分沮丧，甚至开始怀疑人生。早知道伤心总是难免的，你又何苦一往情深？因为爱情总是难舍难分，何必在意那一点点温存？要知道伤心总是难免的，在每一个梦醒时分。有些事情你现在不必问，有些人